Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menenangkan hati kita, meluruskan niat, dan menjadikan setiap langkah kecil dalam hidup bernilai di sisinya. Mari hadirkan hati dengan tenang. Simak perlahan hingga akhir, karena pembahasan ini menyentuh satu hakikat penting, bahwa tidak ada kebaikan sekecil apapun yang luput dari perhatian Allah. Hari ini kita menyebut nama Allah, Asy-Syakur, yang maha mensyukuri. Nama ini mengajarkan bahwa Allah bukan hanya menerima amal hamba, tetapi menghargainya, melipat gandakannya, dan membalasnya dengan cara yang jauh lebih besar daripada usaha manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 158. Ayat ini menenangkan jiwa yang sering merasa kecil dan tidak berarti. Dalam pandangan manusia, amal bisa tampak remeh. Namun di sisi Allah Asy-Syakur, niat yang tulus, usaha yang jujur, dan kebaikan yang tersembunyi memiliki nilai yang agung. Rasulullah bersabda, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, meski hanya dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menguatkan makna Asy-Syakur, bahwa Allah menghargai amal yang sering manusia lupakan. Senyum, niat baik, menahan diri dari keburukan, semua dicatat dan disyukuri oleh Allah. Para ulama menjelaskan bahwa Asy-Syakur adalah sifat yang menunjukkan keluasan rahmat dan kelembutan Allah. Allah membalas amal yang terbatas dengan pahala yang tak terbatas. Dia menerima amal yang penuh kekurangan, lalu membalasnya dengan kesempurnaan. Maka pembahasan Asy-Syakur adalah penguat bagi hati yang lelah berbuat baik, penenang bagi jiwa yang merasa amalnya tak terlihat, dan pengingat bahwa tidak ada ketaatan yang sia-sia di hadapan Allah. Mari kita lanjutkan perlahan, agar nama ini benar-benar hidup di hati, menumbuhkan keikhlasan, dan menjaga semangat berbuat baik hingga akhir hayat. Bagian 1, pengantar umum, Asmaul Husna ke-35, Asy-Syakur. Dalam kehidupan manusia, sering kali kebaikan terasa sunyi. Ada amal yang dilakukan tanpa pujian, pengorbanan yang tidak dipahami, dan niat baik yang bahkan disalahartikan. Di titik inilah hati bisa lelah, dan semangat berbuat baik perlahan memudar. Maka nama Allah Asy-Syakur hadir sebagai penopang jiwa, bahwa Allah tidak pernah melupakan satu kebaikan pun, sekecil apapun ia dilakukan. Asy-Syakur berasal dari kata syukr, yang berarti mengakui kebaikan, memujinya, dan membalasnya. Namun ketika sifat ini disandarkan kepada Allah, maknanya menjadi jauh lebih agung. Allah tidak membutuhkan amal hamba, tetapi Dia menghargai amal itu, melipat gandakannya, dan membalasnya dengan balasan yang melebihi usaha hamba itu sendiri. Inilah kelembutan rububiyah Allah yang sering luput disadari. Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya untuknya dengan lipatan yang banyak. Dan Allah maha mensyukuri lagi, maha penyantun. Quran Surat Al-Baqarah 245. Ayat ini menunjukkan betapa Allah memuliakan amal hamba. Allah menyebut sedekah sebagai pinjaman, padahal segala sesuatu miliknya. Ini bukan karena Allah membutuhkan, tetapi karena Dia ingin mengangkat nilai amal hamba dan menenangkan hati mereka yang berbuat baik. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menzalimi seorang mukmin pada kebaikannya.
Ia diberi balasan di dunia dan diberi pahala di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengokohkan keyakinan bahwa setiap amal akan mendapatkan balasan yang adil, bahkan berlimpah. Tidak ada kebaikan yang hilang, tidak ada niat tulus yang terbuang. Asy-Syakur menjamin bahwa keadilan Allah selalu disertai kemurahan. Para ulama menjelaskan bahwa Asy-Syakur sering disebut berdampingan dengan sifat Al-Alim dan Al-Halim. Ini menandakan bahwa Allah mengetahui niat terdalam hamba, bersabar atas kekurangan amalnya, lalu tetap membalasnya dengan kebaikan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa inilah bentuk syukur Allah yang paling tinggi, menerima amal yang sedikit, lalu membalasnya dengan pahala yang besar. Dalam pengantar ini kita diajak untuk memperbaiki cara pandang terhadap amal. Amal bukan tentang dilihat atau diakui manusia, tetapi tentang diterima dan disyukuri oleh Allah. Ketika hati memahami Asy-Syakur, maka keikhlasan menjadi lebih mudah dijaga, karena harapan tidak lagi bergantung pada penilaian makhluk. Maka Asy-Syakur menguatkan langkah orang-orang yang berjalan di jalan kebaikan dengan sunyi. Ia menenangkan hati para orang tua yang berkorban tanpa dikenal, para hamba yang taat tanpa sorotan, dan siapapun yang berbuat baik hanya karena Allah. Karena di sisi Asy-Syakur tidak ada kebaikan yang kecil dan tidak ada amal yang sia-sia. Bagian 2, makna Tauhid Asmaul Husna ke-35, Asy-Syakur. Dalam Tauhid mengenal Allah sebagai Asy-Syakur, meneguhkan keyakinan bahwa seluruh balasan atas amal hanya berasal dari Allah, bukan dari manusia, keadaan, atau pengakuan dunia. Tidak ada satupun kebaikan yang bernilai kecuali karena Allah menerimanya dan mensyukurinya. Inilah inti Tauhid amal, menggantungkan hasil hanya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Al-Quran Surat Al-Baqarah 273. Ayat ini menegaskan bahwa nilai amal tidak bergantung pada besar kecilnya perbuatan, tetapi pada pengetahuan Allah terhadap niat dan keikhlasan hamba. Tauhid Asy-Syakur membebaskan hati dari ketergantungan pada pujian manusia, karena Allah sendiri yang mengetahui dan mensyukuri amal tersebut. Makna Tauhid Asy-Syakur juga meluruskan kesalahpahaman yang halus, yaitu anggapan bahwa amal kitalah yang membuat Allah ridha. Dalam Tauhid, kita memahami bahwa ridha Allah bukan karena Allah membutuhkan amal, tetapi karena Dia berkenan menerimanya. Amal hanyalah sebab, sedangkan penerimaan dan balasan sepenuhnya milik Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menerima sedekah dengan tangan kanannya, lalu mengembangkannya bagi salah seorang di antara kalian, sebagaimana seseorang memelihara anak kuda hingga menjadi besar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan tauhid yang lembut, bahwa Allah memperlakukan amal hamba dengan kasih sayang. Allah mensyukuri amal itu, menumbuhkannya, dan melipat gandakannya. Ini bukan karena nilai amalnya, tetapi karena kemurahan Allah sebagai Asy-Syakur. Para ulama tauhid menjelaskan bahwa Asy-Syakur berkaitan erat dengan ikhlas. Ikhlas tidak mungkin sempurna tanpa keyakinan bahwa Allah benar-benar menghargai amal. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menegaskan bahwa orang yang yakin Allah Asy-Syakur tidak akan resah, meski amalnya tidak terlihat manusia, karena ia yakin balasan Allah jauh lebih agung. Tauhid Asy-Syakur juga mengajarkan keseimbangan antara harap dan amal. Seorang hamba beramal dengan sungguh-sungguh, namun tidak menuntut balasan dari Allah,
dengan sikap merasa berjasa. Ia berharap karena janji Allah, bukan karena bangga pada amal. Inilah tauhid yang menjaga hati dari ujub dan riya. Para arif billah mengatakan bahwa orang yang benar-benar mentauhidkan Allah dalam sifat asy-syakur akan berkata dalam hatinya, "Ya Allah, jika Engkau terima amal ini, itu karena rahmat-Mu. Jika Engkau balas amal ini, itu karena kemurahan-Mu." Dengan tauhid ini, amal menjadi ringan, hati menjadi lapang, dan jiwa menjadi tenang. Karena asy-syakur tidak menilai amal dengan timbangan manusia, tetapi dengan ilmu dan rahmat-Nya yang sempurna. Maka mengenal asy-syakur dalam tauhid adalah belajar beramal tanpa tuntutan, berharap tanpa syarat, dan berserah tanpa hitung-hitungan. Bagian 3, makna tasawuf Asmaul Husna ke-35, asy-syakur. Dalam jalan tasawuf, asy-syakur bukan hanya dipahami sebagai Allah yang membalas amal, tetapi sebagai Allah yang memelihara keikhlasan hati. Para salik menyadari bahwa ujian terbesar dalam amal bukanlah lelahnya tubuh, melainkan keinginan hati untuk dilihat dan diakui. Maka asy-syakur hadir untuk menenangkan jiwa agar tetap istiqomah meski berjalan dalam sunyi. Tasawuf mengajarkan bahwa amal yang paling berat dijaga adalah amal yang tidak diketahui siapapun selain Allah. Disinilah asy-syakur bekerja secara halus. Allah mengetahui, menerima dan mensyukuri amal yang bahkan pelakunya sendiri sering melupakannya. Kesadaran ini menjaga hati dari keresahan dan menguatkan keikhlasan. Allah Ta'ala berfirman, "Jika ada kebaikan, niscaya Allah melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar." Quran Surat An-Nisa 40. Ayat ini menjadi penguat para penempuh jalan batin. Dalam tasawuf, pahala bukan sekadar balasan di akhirat, tetapi juga ketenangan hati di dunia, kelapangan dada, dan rasa cukup yang tumbuh tanpa sebab yang jelas. Semua ini adalah sentuhan asy-syakur di dalam kalbu. Rasulullah bersabda, "Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan keluasan balasan Allah. Dalam pandangan tasawuf, ini menanamkan adab untuk mencintai kebaikan meski tidak melakukannya secara langsung, dan ikhlas ketika orang lain mendapatkan kebaikan dari usaha kita. Asy-syakur tidak menyempitkan pahala, tetapi meluaskannya. Para ulama tasawuf seperti Imam Al-Qusyair Irbaqi rahimahullah menjelaskan bahwa asy-syakur adalah nama Allah yang mendidik hati agar tidak menuntut hasil. Seorang salik beramal karena Allah layak ditaati, bukan karena pahala semata. Namun justru ketika ia tidak menuntut, Allah membalas dengan lebih luas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah menasihatkan bahwa tanda ikhlas adalah tenangnya hati saat amal tidak dipuji dan lapangnya dada saat kebaikan tidak dibalas manusia. Semua itu karena hati sudah merasa cukup dengan syukur Allah. Dalam tasawuf, asy-syakur juga melahirkan sifat syukur pada diri hamba. Orang yang mengenal Allah sebagai asy-syakur akan mudah bersyukur karena ia menyadari bahwa setiap kebaikan dalam dirinya pun adalah karunia Allah. Ia tidak memuji diri, tetapi memuji Allah yang memberi taufik. Maka asy-syakur dalam makna tasawuf adalah nama yang membersihkan amal dari pamrih, menguatkan langkah orang-orang yang berjalan dalam diam, dan menumbuhkan rasa cukup yang tidak bergantung pada dunia.
Bagian 4. Dampak sifat asyakur terhadap manusia. Ketika seorang hamba benar-benar mengenal Allah sebagai asyakur, pengaruhnya tampak jelas dalam cara ia beramal, bersikap, dan memandang hidup. Nama ini membentuk pribadi yang ikhlas tanpa pasif, bersungguh-sungguh tanpa menuntut, dan tenang tanpa kehilangan semangat. Dampak pertama adalah terjaganya keikhlasan. Orang yang hidup dengan kesadaran asyakur tidak mudah goyah ketika amalnya tidak dihargai manusia. Ia tidak menjadikan pujian sebagai tujuan dan tidak menjadikan celaan sebagai penghalang, karena ia yakin Allah melihat dan mensyukuri amalnya meski manusia tidak. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Tuhan kalian maha mensyukuri lagi maha mengetahui." Quran Surat Hud 11. Ayat ini menanamkan keyakinan bahwa penilaian Allah selalu disertai ilmu yang sempurna. Tidak ada niat baik yang luput dari perhatiannya. Dampak kedua adalah ketenangan dalam berbuat baik. Banyak orang berhenti beramal karena lelah menunggu hasil atau balasan. Namun orang yang mengenal asyakur beramal dengan tenang karena balasan bukan urusannya. Urusannya adalah menjaga niat dan istiqamah. Balasan sudah dijamin oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi dasar kuat bahwa nilai amal tidak bergantung pada hasil lahiriah, tetapi pada niat batin. Asyakur menilai niat sebelum menilai hasil. Dampak ketiga adalah lapangnya dada dalam menerima takdir. Orang yang mengenal asyakur memahami bahwa setiap kebaikan akan kembali kepadanya, meski dalam bentuk yang tidak selalu ia harapkan. Jika tidak dibalas di dunia, ia yakin balasan itu disimpan dalam bentuk yang lebih baik. Allah Ta'ala berfirman, "Dan apapun kebaikan yang kalian nafkahkan, maka itu untuk diri kalian sendiri." Quran Surat Al-Baqarah 272. Dampak keempat adalah tumbuhnya sikap menghargai orang lain. Orang yang hidup di bawah naungan asyakur akan mudah mengapresiasi kebaikan orang lain karena ia meneladani sifat Allah sesuai kadar manusia. Ia tidak pelit pujian yang jujur dan tidak meremehkan usaha sekecil apapun. Dampak kelima adalah kesungguhan dalam amal yang berkelanjutan. Asyakur tidak membentuk pribadi yang hanya bersemangat sesaat, tetapi pribadi yang istiqamah. Ia beramal meski sedikit, tetapi terus-menerus karena yakin Allah mensyukuri amal yang konsisten. Rasulullah bersabda, "Amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu meskipun sedikit." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, asyakur membentuk manusia yang beramal tanpa pamrih, ikhlas tanpa kehilangan semangat, dan bersyukur tanpa merasa berjasa. Inilah dampak nyata dari hidup di bawah kesadaran bahwa Allah adalah asyakur yang maha mensyukuri. Bagian 5. Penutup. Pada akhirnya, mengenal Allah sebagai asyakur adalah penghibur bagi hati yang sering berjalan dalam diam. Nama ini mengajarkan bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia, tidak ada niat yang terlupakan, dan tidak ada pengorbanan yang terbuang di sisi Allah. Meski manusia tidak melihat, Allah mengetahui. Meski dunia tidak membalas, Allah mensyukuri. Allah Ta'ala menegaskan dalam banyak ayat bahwa balasannya selalu lebih luas daripada amal hamba. Dia menerima amal yang penuh kekurangan, lalu membalasnya dengan kemurahan yang sempurna. Inilah rahmat Allah
yang sering menenangkan jiwa-jiwa yang lelah berbuat baik. Rasulullah mengajarkan bahwa amal yang kecil namun ikhlas lebih dicintai Allah daripada amal besar yang disertai pamrih. Maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Senyum, niat baik, menahan diri dari keburukan, atau kesabaran yang tidak disaksikan siapapun. Semua itu hidup dan bernilai di sisi Asy-Syakur. Para ulama arif menasihati bahwa orang yang benar-benar mengenal Asy-Syakur tidak sibuk menghitung pahala, tetapi sibuk menjaga niat. Ia tidak menuntut balasan cepat karena ia yakin Allah tidak pernah menunda balasan kecuali untuk memberinya yang lebih baik. Jika hari ini kita merasa amal kita kecil, jangan berhenti. Jika kita merasa lelah, jangan putus. Sebutlah namanya dengan penuh harap. Ya Syakur. Biarkan nama itu menguatkan hati, menenangkan jiwa, dan menjaga langkah agar tetap istiqamah dalam kebaikan. Jadikan amal sebagai bentuk penghambaan, bukan alat tuntutan. Jadikan syukur Allah sebagai tujuan, bukan pujian manusia. Karena ketika Allah telah mensyukuri amal seorang hamba, maka segala yang lain menjadi ringan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas dalam beramal, tenang dalam berjalan, dan istiqamah hingga akhir hayat di bawah naungan sifatnya yang maha mensyukuri. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.